wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu di ruang laboratorium dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat beserta salam senantiasa tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan umatnya yang akan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 2 di Saleh, Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 2 di Saleh yang kami hormati. Baiklah, pada kesempatan kali ini waktu yang sangat berbahagia buat kita semua. Di sini saya akan melakukan sosialisasi pada modul 1 yaitu pendidikan guru penggerak. Oke, kita mulai. Di situ kita lihat dulu biografi singkat Ki Hajar Dewantara. Nama asli beliau yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan pada hari lahirnya lah diperingati dengan Hari Pendidikan Nasional. Wafat tanggal 26 April tahun 1959 pada usia 70 tahun, dan pada usia 40 tahun pada kalender Jawa beliau berubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau mengubah namanya tanpa menggunakan gelar bangsawan karena beliau ingin dekat dengan rakyat biasa tanpa ada jarak. Ya, selanjutnya yaitu pada tanggal 3 Juli 1922 di kota Yogyakarta beliau mendirikan taman siswa. Tujuan beliau mendirikan yaitu karena menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan di Indonesia tidak akan pernah maju selama sistem pendidikannya mengikuti sistem pendidikan kolonial yang bersifat diskriminatif dan mengabaikan nilai-nilai budaya setempat. Jadi disitulah Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswa. Jadi tujuan beliau sangatlah mulia ya. Prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan di taman siswa itu adalah mungkin semboyan yang setiap hari bisa kita dengar, yaitu ing ngarsa sung tuladan. Di depan memberikan contoh, ing madya mangun karso, di tengah memberikan semangat, tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Jadi itu mungkin bisa kita lihat di topi anak itu di situ ada tuturi handayani, berarti di belakang memberikan dorongan. Ing ngarso sungtulodo, di depan kita memberi contoh. Jadi kita sebagai dewan guru memberikan contoh yang terbaik buat anak-anak kita. Dan di tengah kita memberikan semangat. Terus di belakang memberikan dorongan. Oke, kita lanjut ke modul 1.1 yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. 1. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama menuntut. Maksud pendidikan itu adalah menuntut. Jadi segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi kita sebagai guru itu menuntut anak kita. Bagaimana kita menuntutnya supaya kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Jadi pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, akan dapat memperbaiki perilaku hidupnya, tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang kedua yaitu kodrat anak. Ada merdeka. Merdeka yaitu memiliki kebebasan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Jadi kita sebagai guru harusnya bisa memerdekakan anak, karena dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merdeka belajar, merdekanya bebas. Jadi anak kita berikan kebebasan untuk belajar. Jadi kita mungkin sudah saya contohkan di beberapa kelas, yaitu khususnya kelas 9, saya kasih mereka kebebasan untuk belajar.
Jadi kita ikuti dulu maunya anak itu bagaimana dalam belajar. Anak mau bermain, oke, kita ikuti permainan. Jadi belajar kita selingi dengan permainan. Jadi di situ anak tidak akan merasa bosan. Jadi kalau ibu-ibu mau dicoba boleh silakan. Nanti kita beri kebebasan ke anak. Anak-anak yang nakal kita kasih kebebasan. Dia itu maunya apa? Pasti ada dia nanti. Saya maunya itu kayak gini, bu, kayak gini. Pasti ada. Selanjutnya itu program anak bermain ya. Ini bermain. Pasti anak-anak seusia SMP itu suka bermain. Apalagi dalam pelajaran kita selingi dengan permainan. Banyak contohnya di pelajaran menjas ada permainan lompat tali, permainan kucing-kucingan. Tapi di pelajaran-pelajaran lain juga banyak. Kita sebagai guru kan jangan gaptek. Banyak teknologi canggih yang bisa kita gunakan. Contohnya di YouTube. Nanti kita bisa coba cari permainan mata pelajaran bahasa Inggris, ada di situ juga ada. Soalnya yang ketiga yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Kita dengan ikhlas hati dan bebas dari ikatan apapun mendekati sang anak dan mengorbankan diri kepadanya. Bukan murid untuk guru, tetapi guru untuk murid. Karena sejatinya pendidikan adalah berpusat atau berpihak pada anak. Jadi di situ cukup jelas, bukan murid untuk guru, tapi guru untuk murid. Ya, Bapak Ibu, nanti bisa dicoba sedikit demi sedikit. Insya Allah lama-lama juga akan biasa. Kita merdekakan anak untuk belajar, kita beri kebebasan. Yang penting intinya masih di lingkup pembelajaran kita. Yang keempat, anak bukan tabula rasa. Jadi anak kita bukan kertas kosong ya, Bapak Ibu, yang bisa digambar sesuai keinginan kita. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Jadi anak itu sudah mempunyai jiwanya masing-masing. Dia ke depannya itu mau jadi apa? Jadi kita tinggal menjelaskan atau memberikan kayak gambar itu menjelaskan gambarnya. Contohnya si A, dia udah kelihatan, mungkin misalnya bisa jadi atlet. Jadi kita tinggal menuntun mereka supaya bisa lebih bagus lagi untuk cita-citanya. Terus tujuan pendidikan adalah menuntun, yaitu memfasilitasi atau membantu anak untuk menegakkan garis sama-sama yang dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Terus yang kelima, budi pekerti yang akan melahirkan keseimbangan, keselarasan, kehendak atau kemauan, pekerti oleh tenaga yang akan menghasilkan keseimbangan atau keselarasan hidup. Oke, selanjutnya yaitu di konsep petani. Ibaratkan guru adalah seorang petani, siswa adalah benih jagung. Di situ jagung ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan kita petani mau menanam jagung pasti diolah dengan sebaiknya. Kita siapkan lahan yang paling utama. Lahan pasti ada perawatannya kalau kita nanam jagung. Kita nanam padi aja yang biasa kita lakukan. Pasti ada perawatan di situ, dari menyiapkan lahan, terus kalau ada hama pasti hamanya dibasmi, disemprot, terus rumput, dan yang paling jelas itu setiap hari pasti kita lihat tanaman kita. Jadi siswa kita juga sama Bapak Ibu, dia ibaratkan benih. Kalau benihnya bagus, kalau kita menuntunnya kurang bagus, ya hasilnya juga kurang bagus. Walaupun benihnya jelek, kalau kita merawatnya dengan sebaik-baiknya, pasti hasilnya juga akan bagus juga. Jadi intinya kita sebagai guru harus bisa merawat atau mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Itu diibaratkan dengan benih tadi ya. Di sini dijelaskan tidak ada pemeliharaan, keadaan tanahnya tidak baik dan lain sebagainya. Kalau anak kita kan berbagai ras, suku dan budaya. Jadi berbagai juga dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda ya. Tidak semuanya kaya, tidak semuanya miskin. Jadi berbeda-beda dari suku yang berbeda. Jadi termasuk sudah bagus di sekolah kita. Kita bisa mendidik dengan semua suku.
Jadi mendidik dengan sebaik-baiknya supaya menghasilkan hasil yang sebaik-baiknya juga. Tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat pada anak agar mereka dapat selamat dan bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi itu tujuan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut segala kodrat anak. Bahwasanya Merdeka Belajar adalah cita-cita pendidikan Indonesia dan pembelajaran yang mengembangkan profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan pelajar berkarakter. Situ merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sudahkah merdeka Bapak Ibu? Halo Ibu-ibu, sudah merdeka belum? Situ artinya cukup pendek, cuma maknanya cukup panjang. Tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi yang agak susah pemerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, ini profil pelajar Pancasila. Itu ada yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama itu ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada negara. Terus mandiri. Jadi siswa kita dituntut untuk mandiri, yaitu pemahaman dari diri dan situasi regulasi diri. Itu dia bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri, bisa mengerjakan apapun secara mandiri. Terus bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Yang keselanjutnya yaitu kreatif, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya, memiliki keluasan dalam berpikir. Jadi itu yang dituntut dalam profil pelajar Pancasila. Terus ada lagi bergotong royong, kolaborasi dan kepedulian, berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan berkeadilan sosial. Jadi dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 poin yang harus dikuasai pada peserta didik kita. Beriman, udah pasti beriman semua anak-anak kita, semuanya beragama. Terus mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong dan berkebinekaan tunggal. Selanjutnya yaitu budaya positif. Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu budaya positif itu yang bagaimana sih? Iya, tidak tahu ya. Mungkin menurut pendapatnya bisa gitu. Oke, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Jadi seorang dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi itu budaya positif ya. Terus ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saya itu bentuk kontrol menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu teori kontrol. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Oke, kita lanjut. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini mungkin yang sering kita lakukan ya ke anak kita. Kita merasa dewasa, jadi memiliki hak untuk memaksa anak kita. Jadi itu sering kita lakukan. Jadi itu termasuk teori kontrol. Jadi kita belum tepat dalam penerapannya.
Nah ini yang dapatkan kita mengontrol seseorang sekarang. Itu ada stimulus respon dan teori kontrol. Mungkin bisa Bapak Ibu baca. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon atau respon kita secara cepat. Dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita berpikir anak tersebut melakukan kesalahan. Padahal dalam teori kontrol anak itu punya tujuan. Mengapa dia melakukan itu? Pasti ada tujuannya anak tersebut. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu sudah pasti. Gak mungkin orang lain bisa mengontrol diri Bapak Ibu semua. Pasti diri sendiri yang bisa mengontrolnya. Terus yang selanjutnya yaitu apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Dalam arti yang sebenarnya disiplin adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Terus dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita lanjut teori motivasi perilaku manusia. Untuk apa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Itu apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya, itu dari motivasi eksternal. Kita lanjut keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah ini untuk mengapa tidak membuat peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Jadi ini yang sudah saya terapkan di kelas 9. Saya berusaha untuk membuat keyakinan kelas dan di situ hasilnya alhamdulillah efektif. Ada yang terlambat, dia sudah tahu apa konsekuensinya jika terlambat. Jadi di situ sudah kita buat untuk keyakinan kelas. Mungkin bisa nanti bisa kita berkolaborasi antara wali kelas, jadi setiap kelas bisa terbentuk keyakinan kelas. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Di situ ada contoh suatu hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Selanjut kebutuhan dasar manusia. Itu ada 4: rasa cinta kasih, terus kesenangan, penguasaan, kebebasan dan bertahan hidup. Itu kebutuhan manusia. Di situ ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Jadi apabila ada anak kita yang ada masalah, soalnya ini sering terjadi di kelas, itu anak pergi meninggalkan kelas di saat jam pelajaran ya. Jadi mungkin itu bisa kita tanyakan alasan dia kenapa. Jadi kita bisa lah memerdekakan anak, berbuat baik ke anak, gak harus langsung dihukum. Oke, selanjutnya ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, lebih kuat untuk menurut dosen tahun 2024. Ciri-ciri restitusi yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah ini segitiga restitusi. Di situ ada validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Itu ada di situ ada poinnya. Yang pertama itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu validasi tindakan yang salah. Contohnya kita tadi ke kantin. Ini bisa menanyakan ke situ. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu bisa dengan membawa bekal dari rumah. Jadi supaya mereka tidak ke kantin. Terus di situ ada menstabilkan identitas.
untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di situ guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terus itu ada validasi tindakan yang salah. Guru berkata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Untuk validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Jadi sudah kita bahas menanyakan keyakinan yang telah kita sepakati di kelas, yang telah kita buat. Terus kesimpulan. Jadi kesimpulan membentuk budaya positif di sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah, tetapi kita bisa merencanakan yang terbaik untuk murid dan sekolah kita. Buah dari kerja keras kita terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita telah bertumbuh menjadi orang dewasa yang sukses di kehidupan pekerjaan dan relasinya dengan orang lain, dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti dulu dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Terus kalau bukan kita yang melakukan, siapa lagi? Kalau bukan mulai dari sekarang, kapan lagi? Mungkin terima kasih materi yang telah sampaikan. Kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Jadi intinya kita sebagai guru harus bisa memberikan kebebasan kepada anak kita untuk mengetahui apa yang anak kita itu butuhkan. Mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Mentari. Untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Iya, konsekuensi. Ini bedain aja terus. Bapak udah masyarakat ini dulu Pak. Yang antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau selama ini kebanyakan kita kayaknya lebih banyak ke hukuman ya. Kok udah nerapin yang berkonsekuensi belum Pak? Terus ada nggak yang dirasakan perbedaan antara pemberian hukuman dan konsekuensi? Ya, lebih detail lagi kita nggak membedain antara konsekuensi dengan hukuman. Karena selama ini saya pribadi sering minta anak, misalnya kalau ada kesalahan itu lebih ngasih kayak gak silakan menitipin sampah gitu. Itu masuk ke hukuman atau konsekuensi? Ya, terima kasih Bu Mentari. Iya. Masih berkomentar, jadi sekaligus. Oke, silakan Bu Diati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih masalah konsekuensi dan hukuman. Karena menurut saya ini beda-beda tipis ya antara hukuman dan konsekuensi. Mana yang lebih baik untuk dilakukan oleh seorang guru, hukuman atau konsekuensi tadi? Itu kita sudah tahu sebetulnya. Tapi hanya untuk perjelas saja. Yang kedua, ini ada contoh. Nah, ini tadi Bu Mentari minta contoh. Nah, saya berikan 3, Bapak jawab yang mana yang konsekuensi, yang mana hukuman. Ataukah yang dua-duanya ini bentuk konsekuensi semua atau hukuman? Ya. Apabila seorang siswa tidak mampu dan tidak mau mengerjakan tugas dan menggantikannya dengan tugas lain, guru maksudnya menggantikan tugas tersebut. Sebentar saya ulangi. Apabila seorang siswa tidak mampu dan tidak mau mengerjakan tugas dan menggantikannya dengan tugas lain dengan cara mengumpulkan sesuatu yang bisa si anak lakukan, apakah ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Kedua, apabila seorang anak lalai dan melakukan kesalahan, misalnya perlengkapan kelas, dan kita minta anak tersebut untuk mengganti, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Terima kasih Bu Mentari dan Bu Yanti.
Nah tadi bukan tadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Mungkin di situ sudah ada di layar monitor. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Itu perbedaannya bukan tadi. Mungkin bisa dibaca ya. Mungkin oke, saya baca aja. Membuat anak sakit fisik, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Terus yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, kalau hukuman udah pasti dipaksa ya. Gak mungkin gak kita paksa kalau hukuman. Kalau konsekuensi, stimulus, tanggapan. Oke, langsung aja. Jadi untuk menghadapi sesuatu yang kayak gitu, kita buat kesepakatan kelas tadi Bu Mentari. Jadi di situ anak sendiri nanti yang menentukan apa konsekuensinya kalau dia melanggar. Jadi dari situ kita bisa kita mudah. Jadi nggak kita yang membuat, anak yang membuat konsekuensinya. Contohnya tadi Bu Yanti mengenai perlengkapan kelas yang hilang rusak. Itu kan berarti kelalaian anak. Konsekuensinya berarti harus anak tersebut yang ganti. Itu termasuk konsekuensi. Terus yang pertama tadi apa mungkin? Apabila seorang siswa tidak mampu dan tidak mengerjakan dan tugas lain dengan cara mengumpulkan sesuatu yang bisa anak lakukan. Mengganti tugas yang bisa anak lakukan. Ya, intinya di kesepakatan kelas tersebut Bu. Kalau kelas itu sepakat, berarti kan itu termasuk konsekuensi. Kita nggak menghukum. Kalau kita menghukum kan kita paksa anak tersebut. Jadi intinya di kesepakatan kelas, anak yang membuat kesepakatan, anak sendiri yang kita yang membimbing untuk melakukan konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi pasti anak setuju. Contohnya waktu pembinaan upacara kemarin saya sempat membuat konsekuensi atau kesepakatan anak yang mengeluarkan baju, anak sendiri yang minta digunting. Itu kan termasuk kesepakatan kita, bukan konsekuensi. Konsekuensinya bajunya digunting. Jadi mungkin lebih enak ibu buat sendiri kesepakatan kelas di setiap kelasnya, baru bisa menentukan hukuman atau konsekuensinya. Mungkin anak-anak yang terlambat konsekuensinya apa kelihatan. Tapi kalau anak terlambat kan pasti masuk ke kelas ibu, nggak mungkin masuk ke kelas lain kan. Jadi kita konsekuensi yang terlambat apa. Mungkin anak sendiri bisa menentukan, oh saya terlambat, saya harus kayak gini. Jadi kita cuma mengingatkan aja Bu. Nah kamu terlambat beberapa menit, apa konsekuensinya yang pernah kita buat kemarin. Jadi disitu akan lebih mempermudah kita. Anak yang ke kantin banyak kan terjadi tas yang ada di kelas orangnya nggak ada. Nah itu kita buat konsekuensi kalau dia datang. Apa konsekuensi yang kita buat? Mungkin sering kejadian di kelas saya lihat bapak ibu guru bawa tas anaknya nggak ada. Ini kan sering. Jadi mungkin nanti bisa diperbaiki ya terhadap anak-anak yang masih kurang paham, masih labil, masih ingin bebas ya. Mungkin itu aja Bu Yanti, Bu Mentari. Ada lagi yang lainnya? Ada paham nggak Bu Mentari? Ya udah, jadi intinya lebih ke kan aja kesepakatan. Iya, intinya kesepakatan kelas saja. Iya, apapun itu bentuk ininya pelanggaran dan kita sepakat dengan anak memberikan asumsi sendiri. Iya, yang penting kan kira-kira asumsinya tuh baik buat kita. Kalau ternyata itu tidak baik ya nggak usah. Saya kemarin juga sempat buat anak tuh buat kesepakatan ditulis kan saya suruh tulis. Setiap anak tuh saya beri kebebasan satu poin untuk kesepakatan mereka. Nanti kita menunjukkan mana yang sama kita gabung jadi satu, mana yang kurang lengkap kita lengkapkan gitu. Gimana Bu Yanti? Ya, terima kasih. Silakan Bu Herti. Yang pertama masih menarik observasi. Iya. Di sini kan kalau di SMP itu kan seperti matematika. Konsekuensi itu dari dulu mata pelajaran mulai berbeda ada pemakan gimana. Terus yang kedua, sepertinya pada dari 21 ini juga saya kan pernah baca
Ya, terima kasih Bu Hetty. Yang ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi untuk konsekuensi, apakah kita buat per mapel atau per kelas? Kalau saran saya bagusnya sih per kelas. Jadi di kelas itu udah di wali kelas, ini kalau wali kelas kan bisa menyeluruh, jadi semua mapel kan ada. Kalau per mapel juga boleh, kalau ibu mau buat sendiri. Jadi kan nanti tiap mapel beda. Terus di wali kelas juga beda. Kan di wali kelas kan bisa mencakup semua kegiatan anak. Kalau di mapel pada saat kita mata pelajaran tersebut. Jadi yang di wali kelas kan bisa konsekuensi yang untuk administrasi sekolah, tabulasi tadi yang perlengkapan sekolah kan bisa di wali kelas. Untuk mapel mungkin yang telat Bu, yang telat terus yang mengerjakan tugas, yang minggat itu kan termapel. Jadi mungkin dibuat sendiri-sendiri nggak apa-apa sih. Wali kelas nanti buat, terus mapel nanti buat juga. Jadi enak kita nanti nanyanya. Tapi nggak harus sama. Nggak harus sama, nggak apa-apa. Terus yang kedua mengenai kurikulum fototape ya. Emang dari Menteri Pendidikan rencananya seluruh Indonesia itu bisa melaksanakan sekolah penggerak. Jadi semua sekolah itu diwajibkan untuk sekolah penggerak. Jadi di situ materinya itu sama Bu. Itu kurikulum. Mungkin ya kedepannya kita emang kayak gini Bu. Semua sekolah penggerak. Jadi intinya ya yang kita pelajari menuju ke kurikulum tersebut. Tapi kita nggak boleh ada lagi. Kalau kayak itu belum tahu itu masalah administrasi yang lainnya. Yang jelas untuk pembelajaran kita ke situ Bu ya. Sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak itu emang lebih enak sebenarnya Bu, ngajarnya itu kan anak-anaknya lebih aktif, lebih disiplin, lebih semangat, lebih beda kan. Mungkin ada lagi Bu ya. Jadi walaupun kan kalau misalnya betul-betul terkait apa orang itu kan dulu tidak buat rencana pembelajaran cuma menemukan modul itu bisa. Iya. Macam modul gitu. Mungkin kejadiannya sama kita, emang kita tidak membuat, mungkin kita membuat sejenis modul ya. Mungkin di situ udah kita lengkapi dari perangkat yang kita siapkan untuk mengajar, pasti kan ada. Soalnya kita kalau mengajar nggak bawa EPP itu kayaknya susah Bu ya. Nanti kita lihat Karena saya pahamnya dari mana apa namanya buat modul atau dalam modul itu ada rencana pembelajaran itu. Cuma di situ setiap kita harus berbuat itu tapi harus berbuat modulnya kurang sama Iya, terima kasih Bu Hetty. Jadi intinya ya kita guru penggerak ini kedepannya ke guru-guru prototipe. Bu Tani, Ini Pak, ya kan merdeka tadi, langsung anak tuh bisa mengutarakan, kan kelasnya beda-beda, ada kelompok kelas kalau ditanya kita mau ngapain diem, iya jawaban itu, gimana itu? ya, Ada kelompok-kelompok A, kebanyakan anaknya aktif tapi nggak punya ide kayak gitu ya. Kalau kelompok B oke lah kayak gitu kan. Kita ini kan AB. Ya secara tidak langsung yang A ini memang rombongan yang memang nakal tapi nggak kreatif. Nah yang B nggak nakal tapi kreatif. Itu gimana solusinya yang untuk yang kelas A? berarti yang kelas dia Bu ya. Enggak, kelasnya ribet tapi enggak. Kalau ditanya, oke kalau dia nggak bosan pelajaran kita ini mau ngapain, terserah kamu itu sering saya berapa, terserah kamu lah mau ngapain kamu. Malah mereka cinta-cinta yang sesuai dengan tes observasi kita mau ngamati apa, terserah kamu malah diem Pak. Gimana itu membalikkan mereka tuh biar ada plus, oh ini Pak ada ide kayak gitu, ini tuh kayak gitu gimana? Kalau di situ berarti apa tuh kreativitas guru tersebut Bu, bagaimana supaya kelas itu bisa hidup. Jadi kembali ke diri kita masing-masing Bu. Ya, misalnya kita suruh anak mau ngapain bebas, nah anaknya diem aja. Jadi kita usulkan, kita kayak gini bagaimana? Kita tanya ke anak mau nggak gitu. Ya, kita diskusikan oke, kita observasi tentang lingkungan kita terlebih dahulu. Ya, sudah. Setuju, observasi dengan lingkungannya. Pas saya lihat
dijelasin observasinya itu apa gitu. Ya tentang lingkungan SMP Negeri 2. Enggak Pak, sudah dijelaskan temanya itu silakan observasi, tapi masih ada sebagian, enggak semuanya sih, sebagian siswa kan gitu. Nah, penasaran saya gimana kayak gitu. Nah, saya ingin jadi juga enggak juga. Biar anaknya enggak semua. Kita tanya ke anaknya tersebut. Yang nggak bisa kan mungkin bisa kita tanya, sampai nggak bisanya di bagian apa, nggak pahamnya di bagian apa. Mungkin dia kan anak-anaknya akan mengutarakan, oh saya nggak bisa yang ini bu, saya nggak tahu ini maksudnya apa. Kalau kita nanyanya secara akal gue kalau bahasa Jawanya dengan baik, pasti anak akan menjawab bu. Jadi yang nggak mau mengerjakan pasti ada alasannya, dia tuh nggak mengerjakan kenapa. Itu di segitiga restitusi bu ya. Nah pasti ada di situ anak tidak mengerjakan, anak nggak paham. Kita kasih tugas ini, anak nggak mengerjakan, alasannya apa? Nah kita kembali ke konsekuensi tadi bu. Bedanya gimana? Mungkin nggak? Intinya kembali ke guru. Inovasi sendiri, Inovasi. Kerjain. Berarti kayak dulu. Buat kesepakatan dulu bu sebelum kita belajar. Itu setiap untuk masuk belajar atau Untuk seterusnya bu. Jadi kalau saya buat kemarin di kelas 9 itu kan ada 9D. Jadi saya buat semua bu. Dari 13 anakku, anak menulis satu-satu. Dia tuh maunya apa di pelajaran penjas itu kan? Yang telat apa terus. Jadi maunya kan anak ada yang bilang wajib bawa bekal, tapi semua itu bawa bekal. Yang nggak bawa bekal konsekuensinya ada yang denda 2.000 ada bu. tapi masih ada yang melanggar walaupun dikasih konsekuensinya itu karena sudah konsekuensi kan mereka berarti sudah setuju. Iya. Berarti kan anggaran itu kalau misalnya dia berdendam 10.000, berarti tetap harus dipatuhi seperti itu kan? Nah, karena sudah berdasarkan konsekuensi. Kalau ada kan dari kalau ada dulu komisi lagi ya Pak ya. konsekuensinya itu tadi benar juga harus disesuaikan. Kalau kita mau buat konsekuensi. Untuk peraturan atau tata tertib kita atau konsekuensi mungkin memang sudah lama kita nggak sosialisasikan ke orang tua ya. Kalau itu dari saya di sini pun belum ada sosialisasi bu yang masalah tata tertib ke orang tua. Ini belum pernah. Biasanya kan yang selama yang saya Sudah sudah pernah, tapi kan saya secara umum gitu loh Pak. Secara umum SMP bukan secara konsekuensi tiap kelas itu kan Iya. disampaikan sama orang tua. Makanya kebanyakan itu banyak yang salah pengertian salah paham tadi. Misalnya umurnya di kelas misalnya, atau saya di kelas konsekuensi kalau dia tidak mengerjakan PR, anak itu menyetujui konsekuensinya itu denda 25.000 misalnya. Tapi kan orang tua tidak tahu itu konsekuensi mereka. Nah, itu seandainya disosialisasikan ke orang tua juga kalau nanti mereka salah paham, setiap buku pasti duit 25.000 gitu kan. Padahal kita nggak menyuruh kan itu konsekuensi. Nah, misalnya seperti itu. Kalau selama ini kan hanya umumnya saja yang disampaikan ke wali itu. Misalnya sepatu tidak hitam disita, nah itu kan secara umum kan Pak. Misalnya seperti itu. Misalnya itu kan secara umum. Kalau kemungkinan kalau konsekuensi di kelas kayaknya nggak ada masalah sih bu. Soalnya kan anak yang menentukan. Terus untuk konsekuensi atau sanksinya itu nggak usah terlalu berat. Ya, itu kan misalnya tadi waktu nilai uangnya kan ada yang uang 2.000. Kalau enggak ya, kalau saya kemarin memang di bawah 5.000, 2.000 kan anak sendiri yang minta. Dia langsung ke bendaharanya, nggak saya minta kemasukan, langsung kasihkan ke bendahara kelas. Mungkin ya kalau memang uang tidak bagus, kita ganti nanti konsekuensinya jangan uang, yang lainnya. Jadi kan kita sepakati nanti di situ konsekuensinya apa. Kalau itu kira-kira menurut kita kurang bagus, kita ganti. Walaupun itu usul anak, kita usulkan ke anak. Kita ganti semuanya yang telat
suruh apa gitu kan bisa. Jadi nggak harus semuanya ke anak kita turuti. Selagi dari anak itu bagus, baik, baru kita turuti. Kecuali kalau kurang baik, jangan kita turuti. Tapi kalau itu hanya satu-satunya kesepakatan, Pasti ada yang lain. Bu. misalnya, kan nggak menutup kemungkinan, Pak. Iya. Jadi kita buat kesepakatannya nggak usah banyak-banyak, yang globalnya aja Bu. Contohnya disiplin, terus tepat waktu, pelajaran pagi kan udah pasti tepat. Yang telat apa suruh nyanyi, apa suruh baca surat pendek, apa suruh baca Quran kan bisa. Ya terserah kita sebagai guru. Yang penting intinya pendidik anak itu lebih bagus lagi. Merdeka sekarang ini diartikan sendiri Bella. Kalau mau merdeka bebas ya mereka nanti pilih nggak usah sekolah Pak. Merdeka belajar. Jadi kalau belajar itu anak diberikan kebebasan, maksudnya dari ini bukan merdeka bebas gak ngapa-ngapain Bu ya. Nah itulah maksudnya. Di sini kan merdeka belajar Bu. Jadi dalam pembelajaran kita bebaskan ke anak, kita merdekakan anak. Kalau dunia bingung dari waktu mereka, anaknya nanti lebih bingung lagi. Apa itu merdeka? Merdeka belajar. Ada lagi? Kalau gak ada udah siap. Masih. Ini ketian Bu, sih mau ngisi acara. Udah jam 12 belum? Ini bisa ada lagi? Masih. Ya, jangan panjang-panjang nih. Kita kemarin. Oh macam kamu ya. Nanti kita pun mau PP baru. Udah apa sampai. Ini ada beberapa poin masih aku naikkan. Ya silakan Bu Yanti. Ya, budaya positif. Itu kan itu tadi contohnya pada tanaman. Apabila kita menerapkannya kepada siswa, apa yang harus kita lakukan sebagai guru dan bagaimana cara menerapkan kepada siswa itu budaya positif. Budaya positif. Siswa kita kan masuk sini semuanya kalau di situ kalau padi kan kita rawat sebaik-baiknya. Jadi ibaratnya aja siswa kita itu sebagai benih padi. Kalau dia mau tumbuh, mau hasilnya bagus, pasti kita rawatnya juga sebagus-bagusnya. Pasti kita beri pupuk tanahnya sama dengan siswa. Siswa juga sama. Ibaratkan siswa itu kan walaupun dia dari kalangan yang berbeda-beda, kalau kita merawatnya atau kita mendidiknya dengan sebaik-baiknya, insya Allah juga hasilnya akan baik. Jadi intinya seperti itu Bu. Kenapa bisa melakukan dengan tanaman? Tanaman kan bisa lari, kalau manusia kan bisa lari, bisa berjalan. Ya. Soalnya ini Pak, tanamannya bisa bicara, kan manusia bisa bicara. untuk budaya positif kita sebagai guru itu pasti memberikan kepada anak yang baik-baik. Iya. Dan menjelaskan, menasehati, cemas mengarahkan, ya, memberikan contoh seperti itu budaya positif. Tetapi contoh ya kayak cuma saja. Bingung kita mau memberikan budaya positifnya seperti apa anak-anak seperti itu. Ya, sekolah dia itu kan sekali 2 kali pakai simpannya biru. Hari ini pakai span coklat ya. Nah, alasannya tadi tanya, ngapain kamu pakai span? Nah, saya basah Bu. Nanti minggu besok celana saya sobek. Apa saja. Nah, itu gimana ini? Iya, terima kasih Bu yang menanggapi dia Retno. Kalau saya perhatikan dia tuh mau perlu kasih sayang. Kamu harus ditanyakan terus. Ini sudah saya coba di kelas itu kan. Emang anak itu perlu kasih sayang. Seperti luar biasa dia Retno. Jadi kita yuk harus jangan bosan-bosan lah nanya dia kok telat. Saya perhatikan seminggu kemarin udah kelihatan rapi Bu dia pakai sepatu, baju dimasukkan ke dia. Cuma pagi tadi kelihatan cuma pakai celana pramuka. Jadi ya memang kita tanya lah kenapa pakai celana pramuka, kita ingatkan, kita kasih tahu.
alasan dia tuh ngapa. Terus kalau kayak gitu kan emang kurang baik kan. Jadi intinya ya gitu Bu Yanti. Kita ingatkan lah, kita jangan bosan lah mendidik anak, mengasih tahu anak. Walaupun anak tuh nakalnya kayak apa, kalau kita didik kasih tahu pasti dia akan lama-lama apa. Jadi intinya ke emosi kita ya, jangan sampai kita tahu-tahu atau kita marahin anak tersebut. Kita tanya dulu baik-baik. Ya. Ada lagi kalau nggak ada, mungkin itu yang saya sampaikan tentang filosofi Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam penyampaian ataupun kata-kata yang kurang tepat. Ya, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.